Oke, banyak yang nanya kalau kita lagi traveling untuk liputan-liputan itu ya ke luar negeri, kita pakai apa sih buat SIM cardnya? Nah, kali ini kita mau bahas ya tentang yang satu ini. Nah, untuk akses internet selama yang kemarin Januari 2025 di Las Vegas meliput CES, kita sedang mencoba yang namanya eSIM instan dari Digitravel. Ya, Digitravel ini adalah penyedia akses internet untuk penggunaan saat traveling ke luar negeri yang produknya itu bisa didapatkan dengan mudah. Bisa lewat online marketplace seperti Tokopedia atau Shopee ya. Nah, di kalangan travelers, Digitravel ini terbilang cukup terkenal ya. Kelihatan juga dari online marketplace mereka kalau yang pakai itu udah banyak dan rata-rata kelihatan puas ya sama produk mereka. Harga paketnya juga lumayan menarik-menarik. Jadi itu sebabnya pada saat CES 2025 kemarin kita nyoba eSIM dari Digitravel untuk mendukung kegiatan kami selama liputan di Amerika Serikat atau tepatnya di Las Vegas. Oke, sekarang mungkin kita bahas dulu kenapa kita pilih untuk pakai eSIM ya. Ya ini sebetulnya lebih karena praktis aja. Kita nggak perlu ganti SIM card, buka-buka SIM card tuh kadang-kadang agak repot ya. Dan kadang-kadang juga kalau kita copot, kita simpen suka keselip. Nanti pas mau balik lagi repot. Mana tadi SIM cardnya, agak repot aja kalau kayak gitu. Nah, jadi kita nggak usah buka-buka SIM card yang udah terpasang di HP kita ya. Jadi kita tinggal masukkan aja. Selain itu kalau kita pesannya SIM card roaming biasa ya, jadi kita harus nunggu kiriman SIM cardnya dulu ya. Kan ada yang jual SIM card untuk roaming gitu ya, ada. Itu agak lama karena kita harus nunggu fisiknya. Kita harus nunggu 1-2 hari. Udah bagus tuh 1-2 hari itu ya. Baru datang, baru bisa dipakai gitu ya. Sementara kalau kita pakai eSIM ini lebih praktis dan lebih cepat karena kan bisa dikirim secara digital aja. Nah, contohnya buat yang Digitravel nih ya, setelah dipesan dalam waktu singkat QR code untuk eSIM itu sudah langsung dikirim. Ini bisa langsung di-scan aja dari smartphone yang sudah support eSIM. Menariknya kita juga bisa pesan dari luar negeri. Kalau memang pas udah sampai di luar negeri baru merasa oh ya ternyata aduh mahal banget saya pakai eSIM aja deh. Ya udah gampang, tinggal buka aja toko online-nya, pesan eSIM-nya langsung dapat dikirim gitu. Ya kan bisa dikirim pakai email. Jadi mungkin bisa cari internet gratis di bandara atau di hotel gitu ya. Lalu terima pesan dari email. Bisa. Nah, kalau eSIM Digitravel ini mereka menyebutkan kalau mereka punya dukungan untuk akses internet di 190 negara. Bisa dipakai hampir di semua negara di dunia. Dan dia juga secara otomatis aktif, nggak perlu tuh ada prosesi daftar ini daftar itu, lo nggak usah ya, langsung siap dipakai begitu sampai di negara tujuan. Saat kami coba ya memang langsung aktif ya, begitu turun dari pesawat dan matiin airplane mode, tunggu sebentar langsung dapat akses internet lewat jaringan seluler, benar-benar well prepared buat traveling ke luar negeri kalau kayak begini ya. Tentunya itu kalau kita siapkan sebelum berangkat. Nah, menariknya lagi, waktu kita coba buat tethering, ini juga bisa. Gak ada masalah mau dipakai tethering HP ke HP atau bahkan dari HP ke laptop. Bisa, kan ada ya yang kalau roaming itu gak boleh tethering. Udah lebih mahal, gak boleh tethering pula. Kalau mau tethering harus bayar yang lebih mahal lagi. Ada yang kayak gitu. Padahal yang kami butuhkan itu kan karena sering harus akses internet ke laptop juga gitu kadang-kadang nih. Butuh buat ngetik lebih nyaman kalau pakai laptop, jadi ya internetnya mesti nyambung ke laptop juga. Jadi kita pasti butuh tethering. Dan untuk upload file, kadang-kadang nih ya kita butuh ngupload file mentah langsung ke Indonesia gitu. Kadang-kadang kita liputan di sini, wah oke, kita langsung upload dari sini. Ya udah langsung uploadnya dari tempat. Tapi masa ya dari laptop di copy dulu ke HP, dari HP baru di-upload, kelamaan. Mendingan tethering aja langsung di-upload. Oh ya, kalau bicara soal paket, Digitravel ini punya beberapa pilihan paket terkait dengan kuotanya. Ada yang True Unlimited dengan FUP besar up to 3 GB, dan ada juga paket kuota besar ya. Umumnya ya, kalau butuh cuma sekedar chatting, sosmed, dan cek-cek email ya, itu paket Unlimited bisa menarik banget. Paket ini memang biasanya kecepatan download dan uploadnya nggak tinggi-tinggi banget, mencukupi aja lah ya. Tapi kita nggak perlu pusing mikirin, wah kuota habis nggak ya pas lagi luar negeri. Nggak, sekali beli udah pasti kuotanya terjamin ada terus. Nah tapi kalau buat tim kami ini kan kadang butuh transfer kecepatan tinggi ya, antara file lewat cloud atau kebalikannya ya. Jadi kami pilih yang pakai kuota besar karena ini menawarkan kecepatan yang relatif lebih tinggi. Pilihan kuota yang ditawarkan Digitravel itu cukup banyak ya. Ada yang sampai 50 GB bahkan 100 GB juga ada. Nah, selama kami di Las Vegas, eSIM Digitravel ini terbilang cukup bisa diandalkan ternyata ya. Memang ini bukan yang 100% pasti terus nyambung ya, tapi itu wajar kan, itu tergantung ke partner operator seluler di sini juga yang ada di Las Vegas
Vegas juga ya. Datang ke Amerika itu bukan berarti operator lokalnya nggak punya blank spot atau masalah jaringan. Bukan berarti begitu ya. Ada aja yang punya masalah seperti itu. Kecepatan mungkin ada yang nanyain bisa sampai berapa nih. Nah, kalau kita coba speed test rata-rata kita bisa dapat download dan upload sekitar 20 megabit per second saat terhubung ke 4G. Apa bisa cuma 4G doang? Sebenarnya bisa juga untuk 5G ya. Tapi ini tentunya tergantung ketersediaan 5G di negara tujuan dan juga partner operator selulernya mau menyediakan 4G aja atau bisa sampai 5G. Kebetulan di Amerika Serikat ini yang satu ini kita dapatnya cuma sampai 4G aja. Buat aktivitas sehari-hari sama di Las Vegas dia terbilang oke sih sebetulnya ya, untuk browsing, chatting, cek email dan posting-postingan di sosial media itu aman ya. Kalau buat nonton termasuk buat YouTube ini juga terbilang oke banget ya. Bahkan untuk upload file ke cloud storage juga sudah cukup memadai. Kami sempat coba tethering via mobile hotspot ke laptop yang kami bawa, lalu kami pakai untuk upload file. Upload rata-rata sekitar 10 Mbps sampai 20 Mbps dan bahkan sekali pernah nyampe 25 Mbps. Sudah mencukupi. Nah, kalau dari sisi hal yang perlu diperhatikan, untuk yang kami pakai ini eSIM-nya sepertinya pakai layanan dari Polandia. Karena itu kalau buka beberapa halaman web, bahasa yang tampil itu bisa jadi bahasa Polandia. Bukan hal yang terlalu mengganggu dan itu bisa diatasi dengan mengubah atau mengunci bahasa ke bahasa yang kita kenal aja. Sementara di luar itu tidak ada banyak kendala yang sampai mengganggu juga sih. Tapi bagaimana kalau ternyata pas udah dipakai ada masalah eSIM dari Digitravel? Ini kita bisa komplain sebetulnya. Kita bisa komplain ke CS dari Digitravel dan CS ini bisa dihubungi 24 jam. Jadi nggak ada masalah kalau kita lagi ada di negara lain yang jamnya jauh berbeda sama jam Indonesia ya. Beda 12 jam, beda 14 jam masih bisa. Kan 24 jam mereka buka terus ya. Kapanpun dihubungi CS-nya akan menangani ya. Jadi kalau ada masalah setelah kita komplain, tim Digitravel nantinya akan memberikan arahan dan mencoba untuk membantu kita mengatasi masalahnya. Kalau ternyata sampai 24 jam masalah belum diselesaikan, kita bisa minta 100% uang kita kembali. Ya, mereka memberi garansi 100%, tapi memang dengan syarat sudah komplain dulu dan memang masalahnya tidak bisa diselesaikan dengan baik. Sayangnya, masalah kami dengan eSIM kami yang terkadang hilang koneksi sekitar 10 menit dan yang satu lagi hanya bisa connect ke 4G ya, itu tidak terselesaikan. Ya, setidaknya masalah ini tidak membuat kami sampai total tidak punya internet ya. Karena bisa jadi itu masalah dengan operator sananya juga ya. Oke, apakah cuma eSIM aja? Nah, kalau kita bicara produknya Digitravel, ini tentunya bukan cuma eSIM aja. Kalau butuhnya SIM card biasa itu ya ada juga mereka. Mereka punya SIM card sekali pakai dan SIM card ultimate yang bisa di top up berkali-kali. Jadi misalnya kalian sering bolak-balik ke luar negeri, jadi mau pakai SIM card ultimate bisa. Lalu kalau memang sukanya tuh terbiasa sewa modem WiFi ya supaya nggak dipakai beramai-ramai aja, ini ada juga ya. Ini sistemnya nggak usah bayar sewa modem ya, cukup beli paket kuotanya aja. Mereka juga sebenarnya punya beberapa produk lagi yang masih terkait travel, termasuk beberapa aksesoris dan juga nasi instan yang bisa dibawa saat traveling. Nah, buat SIM card kami juga sempat coba dipakai sama salah satu anggota tim kami yang smartphone-nya belum support eSIM. Nah, kalau bicara pengalaman pakainya selama di negara tujuan ya, itu sama aja dengan pakai eSIM ya. Waktu Las Vegas itu sama aja gitu ya. Tapi pengalaman sebelum berangkatnya, nah ini agak beda nih ya. Kalau yang SIM card fisik kita harus nunggu dikirim dulu. Tidak seinstan kalau kita pesannya eSIM. Tapi nanti kalau emang maunya SIM card biasa, toko online Digitravel ini tetap melayani pengiriman bahkan di hari Minggu. Jadi kalau emang kelupaan pesan dan baru ingat di hari Minggu gitu, waduh, mau berangkat hari Selasa nih, bisa nggak cepat sekarang nih, Selasa subuh-subuh mau berangkat? Bisa. Dia akan melayani. Nah oke, kalau kalian mau pesan paket SIM atau eSIM dari Digitravel, kalian bisa aja langsung cek ke situs resmi mereka atau ke toko resmi mereka di Shopee maupun di Tokopedia. Cek aja langsung linknya di deskripsi video ini. Sementara untuk pick up point sekarang juga udah ada banyak ya. Mereka sudah buka pick up point baru di BSD, Jakarta Barat, Bandung, Makassar, dan Pasar dan lain-lain. Jadi yang butuh pick up langsung SIM cardnya bisa cek aja lokasi pick up pointnya dan juga linknya ada di dalam deskripsi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya pengalaman kami pakai eSIM dari Digitravel untuk tugas kami di CES 2025 kali ini. Semoga ini bisa mencerahkan kalian bahwa ada opsi untuk dapetin internet di luar negeri tanpa ribet-ribet. Pesan, dapat QR code, scan, langsung pakai. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.